Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi memiliki mukjizat, yakni keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala. Mukjizat antara lain berfungsi sebagai tanda kebenaran tentang kenabian atau kerasulan dan risalah yang dibawanya. Misalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat bisa berbicara dengan hewan dan bangsa jin. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit hingga menghidupkan orang mati. Tentunya semua itu atas izin Allah Ta'ala. Begitu juga dengan para nabi lainnya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjelajah langit hingga Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun, jarang diketahui bahwa ada seorang nabi yang dapat berbicara kepada matahari. Menukil buku Kisah Teladan dalam hadits karya Abu Ishaq Al-Huwaini, kisah seorang nabi yang bisa berbicara dengan matahari ini disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Berikut kisahnya. Yusya bin Nun merupakan murid Nabi Musa alaihissalam yang menemaninya mencari ilmu. Ia diutus oleh Allah menjadi nabi untuk meneruskan dakwah Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Nama Nabi Yusya sendiri sejatinya tidak termasuk dalam 25 nabi yang tercantum di Al-Quran. Namun, Allah memberikan suatu mukjizat kepadanya sehingga ia dikenal sebagai nabi yang menahan matahari terbenam. Kisah Nabi Yusya tersebut disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, selain untuk Nabi Yusya di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk jihad." Lantas, bagaimana kisahnya? Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusya membawa Bani Israel keluar dari padang pasir. Mereka berjalan menyeberangi sungai Yordania hingga tiba di kota Jerika. Jerika merupakan kota yang berpenduduk padat. Bangunan di dalamnya tinggi dan memiliki keamanan yang cukup kuat. Nabi Yusya dan kaum Bani Israel yang mengikutinya berniat melumpuhkan kota tersebut. Mereka lantas mengepung kota Jerika sampai 6 bulan lamanya. Suatu hari, Nabi Yusya dan pengikutnya sepakat untuk menyerbu ke dalam. Diiringi dengan suara trompet dan takbir serta semangat kebersamaan yang kuat, mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas dan memasuki kota. Di sana, mereka mengambil harta rampasan serta membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga berhasil mengalahkan 11 raja dan raja lain yang berkuasa di Syam. Sampai hari Jumat, peperangan belum juga usai. Matahari sudah hampir terbenam, menandakan hari Sabtu akan segera datang. Padahal, menurut syariat peperangan dilarang dilakukan di hari Sabtu. Oleh sebab itu, Nabi Yusya pun berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah, begitu pula aku. Aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu." Doa Nabi Yusya langsung dikabulkan oleh Allah. Allah pun menahan matahari supaya tidak terbenam dan memerintahkan bulan untuk tidak menampakkan dirinya sampai Nabi Yusya dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Jerika. Atas izin Allah, peperangan itu pun dimenangkan oleh Nabi Yusya. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, Nabi Yusya memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang untuk dibakar. Namun, api tidak mau membakarnya lantaran ada dari kaum Bani Israel yang berkhianat dengan menyembunyikan emas. Para pengkhianat itu kemudian diperintahkan untuk mengembalikan harta yang mereka curi dan mengumpulkannya dengan harta rampasan yang lain. Setelah itu barulah api menyala dan membakar semua harta tersebut. Di bawah kekuasaan Bani Israel, kaum Baitul Maqdis kembali beriman kepada Allah. Nabi Yusya memerintahkan mereka dengan kitab Taurat sampai ia meninggal dunia di usia 127 tahun. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.